Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka membantu. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan selalu memberkati kita semua. Sekarang kita memasuki hari Minggu 18 Juli 2021. Dan kita pada hari ini, pada hari Minggu yang kudus ini, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah kita dengan tema Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita ambil dari Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengar lagu pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu bisa dalamku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
Marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu, atas segala pemeliharaan Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat rezeki, bahkan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Ya Tuhan Bapa di surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu untuk kembali memohon berkat kasih anugerah-Mu, yaitu firman Tuhan, untuk menguatkan iman kami, untuk menambah bekal rohani kami, untuk kami dapat senantiasa ya Tuhan selalu memandang kuasa, kasih, dan anugerah Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan berkatilah kami, biarlah Engkau berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, dan memberkati kami semua, agar kami menjadi umat-Mu yang selalu memberitakan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kasih setia-Mu, dan memberitakan bahwa Engkau adalah Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa, dan pemberi hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kepadamu jam pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Marilah kita merenungkan firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya membacakannya kepada kita semua. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah dasar renungan kita. Yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah, pertama, agar umat Tuhan tidak takut untuk menghadapi kehidupan ini dengan segala persoalan yang ada. Dan yang kedua, agar umat Tuhan paham dan mengimani bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, di zaman sekarang di seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, tentu sangat banyak akibatnya. Ada banyak orang yang meninggal dunia. Di Indonesia tidak hanya masyarakat biasa yang meninggal dunia. Banyak dokter-dokter, petugas medis yang meninggal dunia. Dan juga banyak pejabat-pejabat dari dinas kesehatan yang sampai meninggal dunia. Demikian juga banyak juga pejabat-pejabat di kabupaten, kota madya, bupati, wali kota yang sampai meninggal dunia akibat daripada COVID ini. Oleh karena itu, sekarang ini banyak sekali orang dilanda ketakutan yang sangat luar biasa. Mereka takut mati, takut sampai kena COVID, akhirnya nanti meninggal dunia. Ketakutan seperti ini membuat banyak orang tidak tenang hidupnya. Padahal dia dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik-baik. Akan tetapi karena selalu dilanda ketakutan ini, hidupnya tidak tenang. Jadi bukan saja orang yang terkena penularan COVID ini yang tidak tenang, tetapi orang yang sehat pun juga tidak tenang hidupnya. Jadi orang sakit yang terkena COVID dan orang sehat pun banyak sekali yang cemas, khawatir, dan tidak tenang hidupnya. Oleh karena itu, orang-orang yang cemas, orang-orang yang khawatir, orang-orang yang dilanda ketakutan walaupun dia sehat, pasti imunnya dia turun. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita dapat menyimpulkan di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang sehat, terutama orang kena COVID, merasakan ketakutan yang sangat berlebihan. Apalagi kalau dia sudah kena COVID, dia tidak boleh memiliki rasa takut yang berlebihan. Karena imunnya akan cepat sekali drop, akan cepat sekali turun. Padahal orang yang kena COVID, yang sangat diandalkan adalah imunnya itu tetap stabil atau naik. Di zaman pandemi COVID-19 ini, banyak juga orang yang sehat, yang sedang bekerja, juga merasa ketakutan. Kalau nanti suatu waktu dia dirumahkan atau diberhentikan dari pekerjaannya karena perusahaannya bangkrut atau perusahaannya tidak diaktifkan untuk sementara, sehingga perusahaan tersebut harus memberhentikan semua pegawai daripada perusahaan ini. Demikian
Demikian juga kalau kita memperhatikan bahwa banyak pengusaha-pengusaha restoran yang bangkrut, terutama di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang sudah berjalan dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli yang akan datang. Dan juga nanti kemungkinan besar menurut informasi bisa diperpanjang sampai dengan bulan Agustus. Jadi para pengusaha-pengusaha restoran ini tidak diperbolehkan makan di restorannya, kecuali ada yang memesan dan dibungkus dibawa pulang, atau ada mungkin keluarga-keluarga yang memesan dan mereka mengantarnya ke tempat orang-orang yang memesan segala makanan di restoran ini. Jadi banyak pengusaha restoran yang bangkrut, banyak pengusaha restoran juga yang tidak lagi akhirnya berfungsi atau mereka berhenti sampai selesai PPKM darurat ini. Oleh karena itu banyak pegawai-pegawai mereka juga akhirnya tidak bekerja, bahkan tidak mendapat gaji, walaupun mereka belum diberhentikan, karena restoran ini berhenti sejenak sampai selesai PPKM darurat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyak faktor yang membuat orang mengalami ketakutan. Saat ini marilah kita membahas tema kita, yaitu tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang, itu pun dikatakan Matius 14 ayat 21, yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan sesudah mereka dikasih makan oleh Tuhan Yesus, mungkin hari pun sudah mulai mau senja, menjelang malam. Dan akhirnya sesudah makan mereka disuruh pulang oleh Tuhan Yesus. Dan murid-muridnya disuruh oleh Tuhan Yesus agar berangkat lebih dahulu ke seberang, mendahului Tuhan Yesus. Dan sementara Tuhan Yesus naik ke atas bukit, berdoa sendirian. Dan Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman di atas bukit. Sementara murid-murid yang sudah jauh dari pantai, perahu mereka terombang-ambing, tidak bisa bergerak oleh karena ada angin sakal. Kalau kita membaca di buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah angin sakal ini adalah angin yang berlawanan arah dengan perahu, sehingga perahu itu tidak bisa bergerak ke depan, dan perahu itu hanya terombang-ambing terus, tidak bisa melaju, dan mereka bahkan cenderung mundur. Oleh karena itu mereka pun di malam hari itu, ketika Yesus di atas bukit sendirian berdoa, mereka juga mengalami persoalan, yaitu mereka tidak bisa melaju dengan baik, melaju dengan lancar, oleh karena angin sakal ini. Dan kira-kira jam 3
Kalau di dalam Alkitab ini dikatakan jam 3 malam, tetapi dalam versi kita jam 3 malam ini diartikan adalah jam 3 subuh lewat jam 12 malam. Jadi kurang lebih jam 3 subuh datanglah Yesus mendapatkan mereka dengan berjalan di atas air. Sedang murid-muridnya sudah berada di tengah danau sana, jauh dari pantai. Dan Yesus dari tempat dia berdoa di atas bukit, dia berjalan di atas air untuk mendapatkan perahu di mana murid-muridnya berada. Dan ketika murid-murid itu melihat Yesus datang, mereka tidak mengenal Yesus pada waktu itu karena ya namanya jam 3 subuh. Itu tentu juga masih samar-samar terlihat. Tetapi mereka melihat ada sesosok orang yang mendekati mereka. Sehingga mereka berkata, itu hantu. Lalu mereka sangat ketakutan. Mereka berteriak-teriak. Sangat ketakutan. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Demikianlah yang terjadi. Lalu kemudian Petrus yang tahu bahwa Yesus, bahwa yang berjalan di atas air itu adalah Yesus, dia berkata kepada Yesus, supaya dia bisa berjalan juga seperti Yesus di atas air. Lalu kemudian Yesus berkata, datanglah. Kemudian Petrus datang mengarah kepada Yesus berjalan di atas air. Tetapi karena dia merasakan ada tiupan angin yang amat kencang, lalu kemudian dia menoleh kepada angin yang amat kencang ini, dan akhirnya dia mulai tenggelam. Dan kemudian dia berteriak-teriak, Tuhan, tolonglah aku. Dan segera Yesus mengulurkan tangannya, kemudian menolong Petrus, mengangkat Petrus dari atas air, dan mereka akhirnya sampai di perahu di mana murid-muridnya ada. Tetapi Yesus sempat berkata kepada Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke atas perahu. Kemudian yang ada di dalam perahu, murid-murid Yesus itu, mereka berkata, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada 4 hal yang menjadi perenungan kita dari renungan kita pada saat ini, yaitu dari Matius 14 ayat 22 sampai 33 ini. Keempat hal yang menjadi perenungan kita pada saat ini, yang pertama adalah ada ketakutan yang sangat luar biasa dialami para murid. Ketakutan itu bukan karena ada angin sakal, ada angin ribut, ada angin yang sangat kencang yang membuat mereka tidak bisa bergerak maju. Mereka hanya terombang-ambing. Tetapi mereka bukan takut karena angin. Bukan takut karena angin yang kencang. Bukan takut karena angin sakal. Tetapi mereka itu ketika melihat Yesus berjalan di atas air, dan mereka melihat ada sesosok manusia yang berjalan menghampiri mereka dari kejauhan, dan mereka anggap itu hantu.
Dan mereka berkata, itu hantu. Nah itulah sebabnya membuat mereka sangat ketakutan. Yang kedua, kita melihat ketika murid-murid Yesus mengalami ketakutan luar biasa sampai berteriak-teriak di tengah danau, Yesus hadir di sana dan menenangkan hati murid-murid Yesus. Jadi ketika murid-murid itu tidak tenang, murid-murid itu ketakutan luar biasa, Yesus hadir. Mendapatkan murid-murid Yesus. Yesus hadir bagi mereka yang merasakan ketakutan ini. Dan yang ketiga kita melihat di sini sebagai perenungan kita adalah ketika beralih pandangan dari Yesus kepada sumber ketakutan, yaitu alam. Dalam hal ini adalah angin sakal, angin yang sangat kencang, angin yang sangat membuat mereka tidak bisa untuk bergerak, mengombang-ambingkan perahu mereka. Maka mereka ini tidak takut. Tidak dikatakan oleh Alkitab bahwa ketika ada angin sakal ini mereka takut, bukan. Tapi kita melihat di sini yang diwakili oleh Petrus. Ketika Petrus berkata, "Aku juga ingin berjalan di atas air, Tuhan." Seperti yang dikatakan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Silakan, datanglah." Kemudian ketika Petrus mau mendatangi Yesus yang masih di atas air, dia juga bisa berjalan di atas air, cuman hanya sebentar saja dia merasakan ada angin yang keras, yaitu angin sakal ini. Lalu kemudian dia mulai melihat, beralih pandangannya kepada Yesus, kepada angin sakal ini, kepada angin yang kencang ini, kepada angin yang keras ini. Lalu kemudian dia mulai tenggelam dan akhirnya Tuhan Yesus menolong dia setelah Petrus berteriak-teriak. Jadi di sini perenungan kita dari hal yang ketiga ini adalah ketika beralih pandangan kepada Yesus, beralih pandangan tadinya kepada Yesus, tetapi kita beralih pandangan kepada hal-hal yang membuat kita merasa terganggu, sehingga kita tertekan, sehingga kita stres, sehingga kita ketakutan, sehingga kita tidak tenang. Maka inilah yang membuat kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Artinya ketika beralih pandangan kepada Yesus, artinya beralih pandangan dari Yesus kepada persoalan-persoalan yang berat, lalu kemudian terjadilah berbagai hal yang tidak kita inginkan. Persoalan-persoalan yang berat itu akhirnya menelan dan juga akhirnya bisa membinasakan kita, bisa merusak hidup kita. Dan yang keempat dari perenungan ini adalah setelah Yesus hadir di antara murid-murid di perahu itu, maka
angin sakal pun redalah. Angin ribut pun redalah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, cobalah lihat hidupmu. Apakah ada yang sedang ditakuti dalam kehidupanmu sekarang ini? Apa sumber ketakutanmu? Masalah sakit penyakitkah? Atau masalah keuangankah? Atau masalah kerja? Atau masalah rumah tangga yang semakin menipis keuangannya? Sementara sekarang banyak sekali yang membatasi ruang gerak orang untuk bekerja dengan adanya PPKM darurat ini. Sehingga kita tidak bisa leluasa untuk pergi bekerja sekalipun. Dan apabila kita mau berdagang, kita juga terbatas dengan permodalan. Sekalipun dagang kita yang kita mau rintis kecil-kecilan, tetapi juga tentu pasti perlu sekali modal. Perlu sekali ada uang untuk merintis usaha sekalipun kecil-kecilan. Jadi kita memiliki banyak persoalan, banyak masalah. Atau mungkin juga sumber ketakutan kita adalah masalah sekolah. Sekarang ini banyak orang tua berpikir bagaimanakah nasib anak-anak saya. Anak-anaknya karena usianya masih muda-muda sehingga tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Karena ada peraturan, saya tidak tahu apakah ini seluruh Indonesia, tapi di daerah khusus ibu kota Jakarta ini justru orang-orang yang berusia lebih tua yang diprioritaskan masuk di satu-satu sekolah di negeri yang ada di Jakarta ini. Mungkin juga ada masih kebijakan zonasi atau di mana siswa itu berada, di situ ada sekolah. Nah, itu juga bisa menjadi suatu pertimbangan sehingga anak siswa tersebut bisa diterima di sekolah terdekat. Tetapi pada umumnya anak-anak yang masih muda usianya dan pintar-pintar, tetapi tidak diterima di sekolah negeri. Akhirnya orang tua terpaksa mendaftarkan anaknya di sekolah swasta. Sementara sekolah swasta dia harus bayar uang sekolah, uang pembangunannya ya cukup lumayan besar. Itu kalau satu anak. Bagaimana kalau 3 anak semua di swasta? Jadi ini merupakan juga sumber kekhawatiran, sumber ketakutan, sumber membuat orang tua tidak tenang. Bagaimana saya bisa membayar uang sekolah anak-anak saya? Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa masalahmu? Sehingga ada rasa takut, ada rasa tidak tenang. Kemudian secara khusus sekali ada saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Ada yang diisolasi mandiri di rumah, ada yang dibawa ke rumah sakit, sehingga mereka tentu bagaimanapun pasti merasa shock,
merasa terpukul. Dan juga secara manusiawi pasti juga ada rasa takut. Apakah saya bisa sembuh atau tidak? Apalagi kalau dia sudah mulai terbayang ada banyak orang yang meninggal dunia. Lalu kemudian dia terus khawatir, bagaimana saya? Apakah saya bisa sembuh? Ataukah saya akan meninggal dunia? Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat membuat orang terkena COVID ini drop imunnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa masalah kita sehingga ada rasa takut? Ada yang membuat kita tidak tenang. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, dari hasil perenungan kita memperhatikan murid-murid Yesus. Ketika mereka menghadapi ketakutan yang luar biasa, dianggap mereka bahwa sosok yang berjalan di atas air adalah hantu. Tetapi Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan Yesus berkata seolah-olah, "Aku ada di sini, jangan takut. Tenanglah. Aku berada bersama kamu. Jangan takut. Tenanglah. Aku beserta kamu. Jangan takut. Tenanglah. Aku ini. Jangan takut." Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa. Dan peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Tetapi perenungannya itu menjadi perenungan yang abadi, yang bisa kita pergunakan dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita menghadapi masalah yang berat, masalah yang menekan hidup kita, masalah yang hampir membuat kita stres. Ketika kita berdoa, ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, sepertinya ada terngiang-ngiang suara Yesus. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Harus kita imani ini, perkataan Tuhan Yesus ini. "Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku di sini, jangan takut. Tenanglah, aku besertamu, aku beserta keluargamu. Jangan takut." Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita menganggap kita yang sedang berada di perahu murid-murid Yesus ini, atau keluarga kita yang sedang berada di dalam perahu murid-murid Yesus, dan ketika Yesus berkata itu kepada murid-muridnya, demikian juga kita merasakan Tuhan Yesus berkata juga kepada kita pada saat sekarang ini, ketika kita menghadapi ketakutan yang luar biasa karena masalah-masalah yang berat ini, masalah-masalah yang kita hadapi, berbagai persoalan hidup. Kita harus imani kata-kata Yesus. Kita harus resapi. Kita harus masukkan di hati, masukkan di pikiran. Apa yang dikatakan Yesus itu kepada murid-muridnya, itu juga dikatakan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Perkataannya dahulu kepada murid-muridnya, rupanya itu adalah perkataan abadi, perkataan yang bisa dipergunakan, perkataan yang bisa diimani, bisa diyakini oleh umatnya,
oleh setiap orang yang percaya kepadanya sampai akhir zaman. Ketika mengalami persoalan berat, persoalan-persoalan yang membuat ketakutan, seperti Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Demikian juga kepada umatnya, kita imani bahwa Yesus pun berkata kepada kita di tengah persoalan yang berat, apapun itu, termasuk juga yang mengalami COVID-19, yang sedang berada di rumah sakit, yang sedang berada di ICU, yang sedang menghirup oksigen, yang sedang terutama juga yang isolasi mandiri di rumah. Kita tidak akan sendirian. Kita tidak biarkan Tuhan sendirian. Kita harus imani Yesus datang. Yesus hadir di dalam kita sedang isolasi mandiri di rumah. Dan Tuhan Yesus berkata kepada kita, tenanglah, aku ada di sini. Jangan takut. Tenanglah, aku besertamu, jangan takut. Dan Tuhan Yesus selalu mendatangi umatnya yang mengalami persoalan-persoalan yang berat. Demikian juga Tuhan Yesus mendatangi kita yang ketika kita mengalami persoalan-persoalan yang berat. Ketika kita takut, itu memang suatu hal yang natural, suatu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang terlepas dari rasa takut, terutama kalau ada beban-beban berat yang datang kepadanya atau yang dialaminya, dari hal masalah sakit penyakit, masalah di stop dari pekerjaan, masalah susah mendapat modal untuk berdagang atau berusaha merintis usaha kecil pun tidak ada modal, masalah untuk menyekolahkan anak yang tidak bisa anak-anak masuk di negeri sehingga harus masuk di swasta dan dia harus mengeluarkan tanggung jawab membayar sekolah anak-anaknya yang bukan 1 atau 2 orang, bisa 3 atau 4 orang. Dan banyak lagi persoalan-persoalan lain, termasuk persoalan yang terkena COVID. Kita harus imani apa kata Yesus ini kepada murid-muridnya di zaman Alkitab. Di zaman Yesus bersama murid-muridnya. Itu juga berlaku bagi kita sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ada di sini bersamamu. Aku datang kepadamu untuk menemanimu. Tentu dengan adanya itu, kita akan ditolong, kita akan diberkati Tuhan, kita akan dijawab semua doa-doa kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih Tuhan, kita harus mempergunakan hasil perenungan kita hari ini untuk semua masalah kita, sehingga kita harus menghindari apa yang terjadi ketika Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau engkau itu, aku juga ingin berjalan di atas air. Dan Tuhan berkata, ya silakan datanglah. Dan Petrus mau menghampiri Tuhan Yesus berjalan di atas air, karena Yesus masih di tengah air. Artinya masih di atas air, belum sampai ke perahu di mana murid-murid Yesus ada. Dan ketika Petrus merasakan angin yang kencang, dia menoleh ke angin, sudah beralih pandangannya kepada Yesus, sehingga dia mulai tenggelam. Kita harus menghindari apa yang terjadi kepada Petrus ini. Ketika kita mengalami persoalan-persoalan yang berat, yang membuat hati kita tidak tenang, yang membuat hati kita cemas, yang membuat hati kita risau, dan membuat tidur kita pun tidak bisa nyenyak. Kita gelisah kiri kanan dari malam sampai pagi. Kita hanya berpikir soal persoalan-persoalan kita, yang akhirnya kita tidak sadar
bahwa kita sudah beralih pandangan kita dari Yesus kepada persoalan-persoalan yang kita hadapi, kepada beban-beban berat yang kita hadapi, kepada segala masalah-masalah yang kita hadapi. Kita hanya memikirkan masalah, memikirkan beban berat, memikirkan persoalan-persoalan yang menekan hidup kita. Kita sudah meninggalkan pandangan kepada Yesus. Nah, ini yang harus kita hindari. Sehingga apa yang terjadi kepada Petrus, dia mulai tenggelam, bisa terjadi dalam hidup kita. Kita bisa mengalami berbagai hal-hal yang tidak baik. Kita bisa belajar dari kitab raja-raja di Perjanjian Lama atau kitab Tawarik. Di sana banyak sekali kita bisa belajar dari riwayat raja-raja. Terutama dalam cerita atau riwayat raja-raja Yehuda. Kalau masih banyak yang belum tahu bahwa Israel itu sesudah Raja Salomo pecah dua, Israel utara ibu kotanya Samaria, Israel selatan ibu kotanya Yerusalem, dan Israel selatan yang ibu kotanya Yerusalem ini yang disebut maksudnya ini yang disebut Yehuda, kerajaan Yehuda, dan Israel yang ibu kotanya Samaria itu disebut kerajaan Israel. Kita tidak membahas raja-raja di kerajaan Israel, karena mereka pada umumnya semua raja-raja selalu orang-orang yang tidak benar di mata Tuhan, selalu menyembah Baal, menyembah dewa-dewa, dan memotong anak-anak mereka, membakar anak-anak mereka, dipersembahkan kepada dewa-dewa. Tetapi di kerajaan Yehuda masih banyak raja-raja yang benar di mata Tuhan, mengagungkan Tuhan, membasmi semua bukit-bukit pengorbanan dan sebagainya. Dan apa yang terjadi ketika raja benar di mata Tuhan, kehidupan kerajaan itu diberkati oleh Tuhan. Rakyatnya diberkati, rajanya diberkati, dan juga kalau ada yang memerangi mereka, mereka selalu menang. Dan kalau mereka berperang kepada bangsa lain, mereka selalu menang oleh karena Tuhan. Tetapi ketika rajanya itu beralih pandangannya, penyembahannya, keyakinannya daripada Yahweh, daripada Tuhan Allah, maka selalu mereka digambarkan, dijelaskan, diceritakan. Ketika itu Tuhan menyerahkan mereka kepada Raja Aram, Raja Asyur, atau raja-raja lain yang ada di sekitar mereka. Dan mereka dijarah, anak istri mereka dibawa, harta benda mereka dijarah. Bahkan raja tersebut pun dibunuh, anak-anaknya dibunuh. Selalu banyak penderitaan. Ketika mereka beralih daripada Yahweh, mereka banyak sekali mengalami penderitaan-penderitaan. Jadi ini merupakan perenungan juga bagi kita. Ketika kita beralih melihat kepada persoalan-persoalan hidup, kepada beban-beban kita, beban-beban yang menekan hidup kita, yang membuat kita stres. Tadinya kita sudah fokus dalam doa, memohon kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan Tuhan Yesus. Tapi sesudah kita mulai ditiup angin persoalan ini, beralih melihat kepada persoalan-persoalan, meninggalkan Yesus, akhirnya banyak kejadian-kejadian yang membuat kita mengalami hal-hal yang buruk. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mengalami persoalan-persoalan yang berat, jangan kita ikuti seperti Petrus. Kita fokus terus kepada Yahweh, kita fokus terus kepada Tuhan, hidup kepada Tuhan Yesus. Kita selalu berseru, kita selalu berdoa, kita selalu beribadah, kita selalu memegang tangan Yesus. Kita berdoa sekalipun kita tidur. Ketika kita tidur, kita berdoa. Dan ketika kita pun nyenyak tidur, kita berdoa dalam kenyenyakan tidur kepada Yesus. Tuhan Yesus pasti menghargai kita.
Tuhan Yesus pasti memberi kredit poin kepada kita, menilai iman kita bagus, menilai keyakinan kita bagus, menilai kehidupan rohani kita bagus. Sehingga Tuhan memberkati kita, Tuhan menyelesaikan persoalan-persoalan kita, Tuhan membuka jalan yang baik bagi kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyembuhkan kita. Jadi perenungan ini camkan baik-baik, lakukan dan buat Tuhan Yesus senang. Pasti Tuhan memberkati kita. Oleh karena itu sekali lagi, berserulah selalu kepada Yesus. Ketika menghadapi persoalan-persoalan berat, jangan fokus ke persoalan-persoalan itu. Fokus berseru dalam doa, berseru dalam ibadah, berseru dalam mencari Tuhan, berseru dalam melayani Tuhan. Bersandar kepada Yesus dan selalu melihat kepada Yesus. Pasti Tuhan selalu berkata, tenanglah, aku di sini. Tenanglah, aku berada di dekatmu. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, terpuji Allah Bapa, dan terpuji Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu, di mana Tuhan kembali mengingatkan kami melalui firman Tuhan yang kami dengar ini. Ketika kami mengalami persoalan-persoalan berat, persoalan-persoalan buruk sekalipun, persoalan-persoalan menimpa hidup kami, baik persoalan sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan anak-anak, persoalan rumah tangga, dan persoalan-persoalan lain yang membuat kami tidak tenang, yang membuat kami ketakutan, yang membuat kami cemas. Ketika kami mengalami semua itu, Tuhan kuatkan hati kami, agar kami tetap memandang Engkau, memandang Yesus adalah jawaban hidup kami, memandang Yesus adalah sumber pertolongan kami, memandang Yesus yang akan berbelas kasihan kepada kami, akan memberkati kami. Tuhan berkati kami semua, supaya kami selalu setia berdoa, setia beribadah, setia untuk melakukan segala kehendak-Mu, menjauhkan diri dari dosa, hidup kudus di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, yang dengan susah payah mereka mengatur berbagai hal di negara ini, terutama untuk urusan COVID ini yang semakin hari semakin meninggi. Tuhan berkatilah kami semua, sehingga dengan apa yang sudah dibuat pemerintah kami, semuanya kami bisa turuti, terutama dengan PPKM darurat ini. Berkatilah juga kami semua untuk selalu menuruti protokol kesehatan, supaya kami terhindar daripada COVID-19 ini. Berkati lembaga gugus tugas yang menangani COVID ini. Berkati dinas sosial yang mengurusi berbagai hal untuk kebutuhan orang-orang yang mengalami isolasi mandiri. Dan berkati Tuhan program pemerintah kami untuk memberi obat-obat secara gratis bagi orang yang isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan, ketika ada saudara-saudara kami mengalami COVID-19 yang belum sembuh, yang masih ada isolasi mandiri di rumah, Tuhanlah yang menemani mereka. Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah hidup mereka. Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan mereka. Begitu juga yang ada di rumah sakit, yang mengalami juga sesuatu yang berat akibat COVID-19. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan tenangkan hati mereka. Tuhan berkati mereka supaya cepat pulih, cepat baik. Kami juga berdoa Tuhan berkati kami semua, supaya kami semua terhindar daripada virus COVID-19. Agar kami bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa melayani Tuhan. Berkati anak-anak kami yang
saat ini sedang memasuki mata pelajaran yang baru di sekolah mereka. Biarlah Tuhan beri hikmat kepintaran. Berkati anak-anak kami menjadi generasi yang baik, generasi yang spiritual, generasi memiliki rohani yang baik. Oleh karena itu tanamkan di hati mereka takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, sehingga mereka semua berkarakter baik sesuai dengan sifat-sifat daripada Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu berbelas kasihan, selalu memberikan kemurahan. Tuhanlah memberkati anak-anak kami menjadi generasi yang baik dan menjadi anak-anak yang menyembah Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu, Tuhan memberkati semua usaha pekerjaan umat-Mu. Biarlah buka jalan bagi mereka, supaya mereka semua tidak ada yang berkekurangan. Berikanlah rezeki yang baik bagi semua Tuhan. Kami serahkan kepadamu, Tuhan juga memberkati pelayanan-pelayanan kami, memberkati kami semua, para pelayan-pelayan Tuhan, agar selalu rajin, selalu setia, dan selalu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau ada yang sakit, yang masih ada di rumah sakit, Tuhan berkati mereka. Kalau ada yang sakit, yang ada di rumah, masih belum sembuh, Tuhan berkati, supaya mereka ini benar-benar sehat, benar-benar sembuh, benar-benar pulih kembali oleh karena kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Tuhan memberkati saudara kekasih kami, supaya mereka baik, sehat, dan sembuh. Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Di musim pandemi ini yang membuat banyak orang takut, tapi kami ketika melihat Yesus, kami hanya melihat kasih-Mu, belas kasihan-Mu, kuasa-Mu, dan berkat-berkat-Mu yang selalu Tuhan sediakan bagi umat-Mu. Terpuji-pujilah Tuhan, kekal selamanya. Inilah doa kami semua yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.